Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh Masjid Jami Al-Azhar Jaga Permai, alhamdulillah pada saat ini kita sama-sama telah melaksanakan salat subuh berjemaah, dan informasi yang akan menyampaikan tausiah pada pagi ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Maftuh Asmuni MA, dan untuk penceramah tausiah malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ais MA. Untuk informasi kegiatan Amaliyah Ramadan yang akan dilaksanakan, insyaallah minggu ini kita akan melaksanakan itikaf. Persiapan kami dari panitia akan melaksanakan fogging di sekitar area masjid untuk mengurangi nyamuk maupun bintik-bintik nyamuk. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Maftuh Asmuni MA, falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhas shaimun wa ya ayyatuhas shaimat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki paruh kedua dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan di sisa waktu di bulan Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan waktu-waktu kita. Di tengah-tengah sebagian saudara-saudara kita sudah mulai berguguran dalam melaksanakan aktivitas ibadahnya di bulan Ramadan, khususnya kita nampak sebagian saudara kita dalam salat tarawih sudah banyak yang tidak lagi menghiasi wajah-wajah mereka di masjid-masjid. Dan karena itu mudah-mudahan motivasi yang Allah berikan kepada kita berupa Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, menambah semangat bagi kita untuk menuntaskan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Hadirin shaimin dan shaimat hafizakumullah. Saat kita berada di bulan Ramadan, maka kita dihadapkan pada amal-amal ibadah yang begitu hebat. Amal-amal ibadah yang kita prioritaskan, amal-amal ibadah yang menghadirkan banyak pahala dan kebaikan. Ibadah puasa sebagai lokomotif ibadah menjadi prioritas utama bagi kita untuk kita laksanakan. Demikian pula salat tarawih, kemudian bersedekah dan tilawah Al-Quran adalah ibadah-ibadah besar yang menjadi prioritas kita saat kita berada di bulan Ramadan, yang memang tidak kita temukan suasana semangat ibadah itu di luar Ramadan. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kapasitas kita semua tidak sama. Kapasitas kita dalam melaksanakan ibadah tidak memiliki semangat yang sama. Nampak yang tadi saya sebutkan, sebagian saudara-saudara kita sudah mulai undur diri dari beberapa aktivitas ibadah. Namun kita optimis, kita berhusnudzon bahwa mereka memiliki aktivitas ibadah yang lain. Bisa jadi ibadah yang mereka lakukan yang nampak kecil di mata kita, kadang-kadang bisa melampaui ibadah besar yang kita lakukan. Dan karena itu kita tidak boleh menyepelekan, meremehkan amal-amal ibadah sekecil apapun. Karena semua amal ibadah yang besar, yang kecil, yang baik dan yang buruk, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terlewatkan olehnya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan
sebiji dzarrah, kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada benda yang lebih kecil daripada dzarrah, maka pasti ia akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, uridat alayya a'malu ummati, telah ditayangkan di hadapanku amalan-amalan umatku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik dan yang buruk. Fawajadtu min mahasini a'maliha, dan aku mendapati di antara kebaikan-kebaikan amal yang dilakukan oleh umatku adalah al-adha yumatu 'anit thariq, adalah kotoran, sesuatu yang mencelakakan, yang disingkirkan dari jalanan. Tentu ini adalah perbuatan yang sangat ringan, sangat kecil, sepele, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyepelekan amal ini. Pasti akan dicatat dengan baik dan kita akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yamshi rajulun ala tariqin, ada seorang laki-laki yang berjalan di jalanan, fawajada husna syaukin, lalu dia mendapati ranting yang berduri, yang tentu barang tentu bahwa ranting yang berduri atau yang sejenisnya akan bisa melukai orang yang lewat, apakah itu paku, beling dan lain sebagainya. Fa'akhkharahu, lalu dia menyingkirkan dari jalan itu, kata Nabi. Apa yang kemudian terjadi? Fasyakarallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, khaliqu kulli syai'in, ar-razzaq, al-muhyi wal mumit, Allah yang maha agung berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Biasanya dalam kehidupan kita, orang yang berterima kasih itu adalah orang yang levelnya lebih rendah, yang biasa menerima sesuatu dari orang lain. Tentu bagi Allah Subhanahu wa taala tidaklah semacam itu yang kemudian lebih rendah daripada yang diucapkan terima kasih. Tapi ini adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha syakur, pandai bersyukur kepada siapapun yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dan ketika ia diampuni dan ketika ia disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, diucapkan terima kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi faghfaralah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya janganlah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Kata Nabi, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal akhaka bitalqin wajhin, walau antal akhaka biwajhin talqin, walaupun kamu ketika bertemu dengan saudara-saudara kamu, kau nampakkan wajah yang cerah, wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan, maka itu sudah menjadi amal kebaikan yang tidak boleh kita remehkan. Bisa jadi pada saat itu hati kita sedang gundah, hidup kita sedang dihimpit oleh ekonomi, mungkin kita sedang ada persoalan yang besar, tapi jangan tampakkan kesedihan kita, kemurungan kita kepada saudara-saudara kita. Ketika kita menampakkan wajah kita, tentu akan membuat saudara kita bergembira. Maka siapapun yang bisa menggembirakan saudaranya, ia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya di antara amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu fi qalbi akhika, kebahagiaan, kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu adalah bagian dari amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh orang yang melakukan amal kecil tapi memiliki dampak yang luar biasa di akhiratnya. Rasulullah ceritakan ada seorang laki-laki lam ya'mal khairan qattu, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lam ya'mal khairan qattu, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Hanya saja kana yudayidun nas, kana yudayinu annas, dia suka memberikan hutangan kepada orang lain.
Dan hutang piutang tentu biasa, apalagi ada yang mengambil untung dari hutang piutang itu. Yang menjadi istimewa adalah ketika dia kemudian mengatakan kepada petugas penagih utang, budaknya, setiap dia dikirim untuk menagih utang, maka dia berpesan. Pesannya adalah khudh ma tayassara watruk ma asura wa tajawaz la'allallaha yatajawazu 'anna. Ambillah harta orang yang berhutang yang mudah ditagih. Artinya dia memiliki harta untuk membayar hutangnya. Tetapi tinggalkanlah, biarkanlah orang yang kau tagih jika mereka tidak memiliki uang, yang sulit ditagih, yang memang tidak memiliki apa-apa, maka biarkan dia, lewatkan saja, nggak usah ditagih. Lalu dia punya optimisme, la'allallaha yatajawazu anha, la'allallahu yatajawazu anna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga melewatkan kesalahan-kesalahan kita. Falamma halaka, kata Nabi, ketika dia kemudian meninggal dunia, qala Allah ta'ala lahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, ya fulan, hal amilta khairan qattu, apakah kamu pernah melakukan kebaikan walaupun sedikit? Kata dia, la ya Rob, tidak ada ya Rob. Lalu dia ceritakan seperti yang diceritakan oleh Nabi tadi, kecuali aku memiliki seorang budak yang setiap aku beri tugas untuk menagih utang, maka aku katakan kepadanya, khudh ma tayassara watruk ma asura wa tajawaz la'allallaha yatajawazu 'anna. Ambil yang mudah ditagih, tinggalkan yang tidak mudah ditagih, lewatkan saja, semoga Allah melewatkan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian apa yang Allah katakan kepadanya? Maka Allah katakan, qad tajawaztu anka, qad tajawaztu anka, aku sudah melewatkan kesalahan-kesalahan kamu. Subhanallah. Satu amalan yang sangat sederhana, yang barangkali dalam benak kita ini adalah amalan yang sepele. Berapa sih hutang orang itu? Tentu tidak sebanyak uang yang dimiliki oleh si orang kaya ini. Tetapi ketika dia memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain, maka kesalahan-kesalahan yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu dalam keadaan sulit, maka tangguhkan sampai waktu luang, sampai waktu di mana dia sanggup untuk membayar. Setelah ditangguhkan berkali-kali kemudian tidak sanggup juga dia membayar, maka kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekahkanlah, nggak usah ditagih, anggap itu bagian dari zakat yang kita keluarkan, dan memang ia berhak untuk mendapatkan zakat karena dia termasuk minal gharimin, orang yang memiliki hutang. In kuntum ta'lamun, jika kamu memang berilmu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita namanya Ummu Mihjan, seorang wanita yang bernama Ummu Mihjan. Dia adalah orang yang berkontribusi dengan sukarela membersihkan masjid, memunguti sampah-sampah yang ada di masjid, membuang kotoran-kotoran yang ada di masjid. Dan tugasnya ini diremehkan oleh banyak orang. Berhari-hari, hari demi hari dia lalui sampai kemudian beliau meninggal dunia. Oleh para sahabat kemudian wanita ini segera dikuburkan dan tidak memberitahu Rasulullah SAW. Karena dia setiap hari mondar-mandir di masjid, tentu Rasulullah tahu. Sehingga ketika dia meninggal dunia dan segera dikuburkan, Rasulullah tidak diberitahu. Maka beberapa hari kemudian Rasulullah menyadari bahwa wanita yang selama ini membersihkan masjid tidak lagi nampak. Dan Rasulullah adalah seorang nabi yang seringkali yatafaqqadu ahwalal muslimin, selalu berkeliling mencari, ingin mengetahui kondisi
para sahabatnya. Dan Rasulullah kemudian menyadari itu. Ketika ditanya, ternyata wanita itu sudah meninggal dunia. Ketika Rasulullah mengetahui bahwa wanita itu sudah meninggal dunia dan tidak diberitahu, maka Rasulullah SAW tegur para sahabat, marah kepada para sahabat. Nabi kemudian katakan, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku? Kenapa kamu buru-buru menguburkannya, tidak sempat memberitahukan kepadaku tentang kematiannya? Rasulullah dengan nada yang keras menegur para sahabat yang seakan-akan kematiannya tidak penting bagi mereka. Maka Rasulullah kemudian minta ditunjukkan kepada kuburannya. Fatulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Lalu Rasulullah ditunjukkan kuburannya. Fawaqafa ala qabriha, kemudian berdiri di atas kuburannya. Fasalla alaiha, kemudian mensolatkannya. Wa da'alaha, dan mendoakannya agar diberikan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, maka Rasulullah SAW berkata, inna hadhil qubura, sesungguhnya kuburan-kuburan ini, tidak hanya kuburan wanita ini, tapi kuburan-kuburan yang ada di sekitarnya juga, mamlu'atun dhulmatan ala ahliha, dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya, gelap gulita. Fayunawwirullahu ala kuburihim bi sholati alaihim, lalu Allah Subhanahu wa taala menyinari kuburan-kuburan mereka dengan sinar yang terang disebabkan sholatku yang aku lakukan kepada mereka. Apa hubungannya dengan amal yang ringan, yang sepele? Bagi sebagian orang, amalan Ummu Mihjan ini adalah sepele. Tapi bagi Rasulullah SAW ini bukanlah hal yang sepele. Karena ternyata tidak banyak orang yang mau melakukannya. Yang banyak adalah justru orang membuang sampah, membuang tisu, membuang kotoran di dalam masjid, bukan menyingkirkannya, membawa debu ke masjid dan lain sebagainya. Jarang orang yang peduli kepada hal ini, sampai-sampai kemudian masjid harus menyewa orang untuk membersihkannya. Padahal kalau kita belajar dari Ummu Mihjan, dia bekerja membersihkan dan merapikan masjid tanpa dibayar. Karena apa? Karena ia berpandangan bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga menceritakan ada seorang wanita, baghiyun min baghaya Bani Israel, wanita tunasusila di kalangan Bani Israel. Dia melihat ada seekor anjing yang berputar-putar di sekeliling sebuah sumur, mengelilingi sumur. Dia ingin minum, dan kadat an yaqtulahul atashu, hampir-hampir saja rasa hausnya akan membunuhnya, sangat-sangat kehausan. Timbullah rasa kasih sayang dari wanita ini. Dia lepaskan sepatunya, dia masuk ke dalam sumur, dia ambil air dari sumur dengan sepatu yang dimilikinya, lalu dia naik ke atas dan kemudian diberikan minum itu kepada anjing itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Memberikan air kepada binatang bisa menyebabkan dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita berikan minum, yang kita berikan makan adalah manusia. Yang kita berikan makan adalah orang yang beriman. Yang kita beri makan adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Lindungi dirimu, jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya sekedar memberikan satu atau sebilah biji kurma. Biji kurma yang sudah dibelah-belah kemudian diberikan kepada orang lain untuk mengganjal perutnya agar tidak kelaparan, ternyata bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Apalagi yang kita berikan lebih dari satu biji kurma, satu piring nasi, satu bungkus nasi, setiap hari kita lakukan, maka kita sangat optimis ketika itu kita
lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena menolong saudara-saudara kita, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari api neraka. Kita tahu bahwa amal ibadah puasa di bulan Ramadan ini begitu hebat. Ada puasa, ada qiyamul lail dan lain sebagainya. Tetapi ternyata untuk mendapatkan pahala hal-hal tersebut, ibadah-ibadah hebat tersebut, ada amalan-amalan kecil yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala. Yang paling familiar adalah ketika kita memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala dari puasa orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'un. Tetapi ada amal yang lain yang mungkin tidak familiar, tapi bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala jihad, pahala puasa, pahala qiyamul lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskini. Orang yang berjalan menanggung hidup seorang janda atau orang miskin, yang memenuhi kebutuhan seorang janda atau orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti ia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Au alqaimi lailan, atau orang yang qiyamul lail, awis saimi naharon, atau orang yang berpuasa di siang hari. Saat ini kita mendapati banyak saudara-saudara kita yang ditinggal wafat oleh suaminya, terutama kemarin ketika pandemi. Banyak janda, banyak anak yatim, banyak orang miskin dalam himpitan ekonomi yang luar biasa, bahan pokok makanan yang sangat mahal, menyebabkan banyak orang yang kemudian tidak sanggup untuk membeli makanan-makanan untuk seharian mereka. Siapa yang kemudian berjalan, berkeliling, mencari mereka dan memenuhi kebutuhan mereka, maka sama kata Rasulullah, orang yang berjihad di jalan Allah mendapatkan pahala orang yang berpuasa, mendapatkan pahala orang yang qiyamul lail. Subhanallah. Maka inilah beberapa amalan yang bisa kita lakukan, sekalipun rendah, remeh, kecil, jangan pernah kita meremehkannya, karena bisa jadi disitulah kita memiliki andalan, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Tentu sebaliknya, kalau ada amal-amal buruk yang kita lakukan yang kecil, jangan pula diremehkan, karena tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan taubat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menjadi sarana yang efektif bagi kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita berdoa semoga selesai kita bulan Ramadan, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunda kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.